Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh dan viral di jagat maya. Ya, siapa lagi kalau bukan Sarwenda dengan mantan suaminya Ruben Onsu. Huru-hara yang bermula karena keluhan Ruben Onsu yang sulit bertemu anak-anak, kini melebar hingga masalah yang terjadi saat mereka masih berstatus sebagai suami istri dengan Sarwenda. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti perseteruan antara Sarwenda dengan mantan suaminya Ruben Onsu nampaknya semakin memanas. Setelah Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menguak fakta bahwa sang artis mengalami kesulitan bertemu dengan buah hatinya beberapa waktu belakangan, bukannya membuka lebar pintu pertemuan itu, Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiwo justru menggelar press conference untuk membantah semua tudingan pihak Ruben Onsu. Mengenai pengakuan Ruben Onsu yang sulit bertemu anak-anaknya, Sarwenda mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Meski tak menyebut secara gamblang, tapi menurut pihak Sarwenda, semua ini didasari atas permasalahan komunikasi yang tak terkoordinasi dengan baik. Sarwenda mengatakan bahwa dalam hal ini Ruben Onsu selalu mengarahkan jalur komunikasi lewat kuasa hukumnya. Benarkah Ruben Onsu yang menolak untuk berkomunikasi dengan pihak Sarwenda? Dan lantas apa yang mendasari Ruben Onsu untuk mengambil langkah ekstrem tersebut hingga membuat suasana semakin rumit? Perlu kami klarifikasi bahwa draft awal akta kesepakatan tidak membahas mengenai waktu bertemu anak 2-3 hari dalam seminggu sebagaimana yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini kan hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak, kenapa harus diatur harinya? Ini hanya masalah komunikasi saja kok. Mau bertemu silahkan datang. Silahkan hubungi anak-anaknya. Dan memang diatur di dalam akta ini diberikan kesempatan seluas-luasnya. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Saking tak memiliki jalan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan sang mantan istri, Ruben Onsu juga kini sudah pasrah dengan arah pemberitaan yang menyeret namanya. Bahkan baru-baru ini ia mengatakan sudah sampai di titik di mana perannya hanya sebagai seorang ayah yang hanya bisa memenuhi nafkah buah hatinya tanpa adanya pertemuan. Dan ironinya, karena tak bisa bertemu dengan anak untuk melepas rindu, Ruben Onsu memilih untuk mendatangi panti asuhan untuk melepas rasa rindu kepada anak-anaknya. Karena baginya tak bisa bertemu dengan anak-anak selama 6 bulan terakhir, sebuah ujian yang tak pernah terbersih dalam bayangannya selama ini. Meski begitu, ia harus menerima dengan lapang dada. Lantas, benarkah sulitnya bertemu dengan anak-anaknya sebagai salah satu ujian hidup setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf? Yang sering saya tidak jadi melong. Saya hanya datang ke panti asuhan anak. Itu bisa dicek. Ada beberapa panti asuhan yang saya datang. Saya ada suasana anak-anak itu. Jadinya saya datang ke sana langsung. Saya lumayan tenang gitu. Dan itu saya lakukan sebelum saya pergi live di siang hari. Paginya saya mampir dulu ke panti. Saya bertemu dan bermain bersama anak-anak. Selesai itu saya langsung pergi live. Karena saya tidak mau suasana sedih terus saya bawa di acara yang saya lagi lakukan di live. Nah, saya cuma bilang ini Masya Allah banget nih. Jadi saya cuma bisa menjelaskan dari yang saya tahu. Tidak mau disini, tidak mau dikurang-kurang gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Di balik ujian yang dihadapi, Ruben Onsu mengatakan bahwa saat ini dirinya juga sangat nelangsa di Besti. Pasalnya, Sarwenda menilai bahwa keresahan hatinya tak bertemu dengan sang buah hati berlebihan. Bahkan Sarwenda juga mengatakan bahwa selama 6 bulan terakhir, Ruben Onsu tak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Mendengar tudingan tersebut, Ruben memang tak membantah. Namun ia memastikan bahwa selama ini hasil kerja kerasnya sepenuhnya diberikan untuk anaknya.
Ia sangat menyayangkan ketika Sarwenda kemudian menjadikan nafkah 6 bulan terakhir yang tak ia berikan sebagai alasan untuk memperkeruh suasana. Fakta yang terjadi, walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung. Saat ini 20 bulan terakhir. Sejak dari akhir tahun 2025 sampai saat ini. Jadi bisa dilihat di akta kesepakatan sudah diatur dan bahkan sudah diatur juga melalui komunikasinya sebelum akta kesepakatan ditandatangani, tapi pada pelaksanaannya sampai saat ini yang melakukan adalah klien kami atau Sarwenda. Jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jadi payah keringat saya capek pun pada kemana semuanya? Itu hanya dinilai dari 6 bulan terakhir itu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan lagi ke saya yang membesarkan. Sementara mengenai kesepakatan yang dibuat Ruben dan Sarwenda sebelum resmi bercerai, yang mendadak mencuat ke publik, pihak Sarwenda memberikan respon yang menohok nih Besti. Menurut pihak Sarwenda, kesepakatan soal bertemu dan nafkah anak diatur dalam kesepakatan tersebut. Namun yang membuat pihak Sarwenda geram ketika mereka melihat banyak fakta yang sengaja diputarbalikkan oleh pihak Ruben Onsu. Benarkah Ruben Onsu sengaja melakukan itu demi menjaga nama baik di tengah-tengah publik? Apanya yang dipersulit? Coba buktikan. Ada nggak buktinya misalnya datang di sana ditolak padahal anaknya ada? Ada nggak WA-nya? WA bapaknya yang kami tunggu ya. Jadi WA bapaknya ke ibunya. Ya kan? Kalau WA orang lain, apa kita harus percaya orang lain itu wakil bapaknya? Kan nggak bisa. Ini namanya sudah berpisah, kesulitannya ya ini gitu ya. Anak dengan bapak dengan ibu atau suami dengan mantan istri ya harus tetap berkomunikasi apapun yang terjadi demi kepentingan anak. Kalau orang lain komunikasi kan lucu. Klien kami ini kalau cerita ke kami, setiap dia mau coba komunikasi dengan RO selalu bilang hubungi pengacara saya lah. Ya akhirnya saya dengan pengacara dengan pengacara ketemu, saya dengan Bang Minola ketemu, tim kita dengan tim Bang Minola ketemu. Tetapi ujung-ujungnya nggak ada lagi titik temu. Perseteruan tak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Sarwenda meluapkan kegeramannya setelah mendengar Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menyinggung nama kekasihnya, Giorgio. Ia dengan tegas membantah bahwa adanya keterlibatan sang kekasih dalam permasalahannya dengan sang mantan suami. Karena baginya masalah ini merupakan masalah pribadi yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Namun seolah menemukan jalan buntu, akhirnya Sarwenda memilih untuk buka suara dan membantah semua tudingan yang ia anggap tak berdasar. Untuk sebagai anak cowok, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang, untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah, coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Bahwa ada pihak lain yang mempengaruhi Sarwenda, klien kami tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun ya, tetapi bagaimana teman diskusi ya itu kan kita nggak bisa pungkiri ada teman diskusinya, tetapi mempengaruhi tidak. Yang disampaikan Sarwenda murni semuanya fakta, ya, bahwa berbalik 180 derajat dari apa yang disampaikan Bang Minola. Suasana semakin memanas ketika pihak Sarwenda menanggapi soal mencuatnya masalah rumah mewah yang dibangun Sarwenda di atas tanah yang dibeli Ruben Onsu saat mereka masih berstatus suami istri. Tak terima dengan tudingan tidak ada andil dalam proses pembangunan, Sarwenda membeberkan semua bukti transfer hingga bukti chat keterlibatannya. Bahkan ia memastikan bahwa rumah itu bisa berdiri dengan kokoh dan megah atas kerja keras dan bantuan mendiang ayahnya.
Namun Sarwenda menyayangkan jika Ruben Onsu sibuk menghitung aset yang diberikan kepadanya. Karena ternyata tak banyak publik tahu jika sejumlah aset termasuk rumah mewah yang saat ini ditempati Sarwenda dijadikan jaminan hutang piutang pribadi maupun perusahaan sebagai asal muasal pundi-pundi Ruben Onsu selama ini. Coba tunjukkan Sarwenda itu ada andil apa dalam pembangunan rumah. Ya, saya pastikan sekali lagi mayoritas pembangunan rumahnya itu yang membiayai adalah Sarwenda. Sampai bisa ditinggali. Sampai bisa tinggali. Ya, itu saya pastikan. Itu keluar sendiri dari mulut klien kami dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki. Mayoritas pembangunan rumah itu adalah klien kami. Ya. Kalau pembeliannya jelas, memang pembeliannya Ruben. Ya, pada saat itu tanah ya. Tapi membangun sampai sebesar itu adalah mayoritas klien kami. Mirisnya, rumah yang saat ini ditempati Sarwenda dan anak-anaknya terancam disita oleh bank dan akan dilelang di Besti. Alih-alih membela sang adik, Wendy pasang badan. Lewat sebuah acara siaran langsung di sosial media, ia menantang Ruben Onsu agar menunjukkan itikat baiknya untuk bertemu dan merawat anak-anaknya. Wendy dalam pernyataannya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Ruben Onsu bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya. Kalian beli makan gak nih? Ada? Bawa aja. Bawa. Aku udah beli. Enggak. Nih gua masukin keranjang. Iya, aku pakai biryani rice sekarang. Oh iya, aku lupa mau beli. Sementara mengenai sertifikat aset maupun properti yang belakangan diributkan Sarwenda dan sang mantan suami, juga akhirnya terungkap ke publik. Dengan tegas pihak Sarwenda membantah tidak menahan apa yang menjadi hak Ruben. Hanya saja, Ruben Onsu belum menjalankan kewajibannya untuk melunasi hutang piutangnya ke pihak bank. Ini klien kami sudah bersedia untuk menanggung itu, kita bagi dua deh. Tetapi pada akhirnya dalam komunikasi mereka bilang, oh nggak mau itu, harus Sarwenda semua karena yang nempatin. Coba bayangin. Jadi ini kalau saya bisa menggambarkan nih klien kami ini kurang sabar apa lagi gitu. Ya udah tinggal satu rumah, tau-taunya dijaminkan lalu hutangnya besar banget. Kita juga baru tahu tuh hutang itu besar banget. Itu bercampur juga dengan hutang perusahaannya RO juga. Dan ini harus yang harusnya dicicil sampai lunas oleh RO, akhirnya tidak dilakukan. Sehingga rumah itu kemungkinan besar bisa dilelang. Ya sudah call 5 loh, ini sudah call 5. Kalau secara perbankan call 5 ini sudah akhir sebelum masuk lelang itu. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwenda ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Tak hanya aset berupa rumah, mobil yang saat ini termasuk dalam hutang Ruben Onsu ditagihkan ke pihak Sarwenda di Besti. Melalui kuasa hukumnya, sang artis mengaku tak bersedia melunasinya. Dengan begitu, peringatan tegas pun dilayangkan Sarwenda kepada Ruben Onsu. Sarwenda meminta agar debt collector tidak menagih dengan mendatangi rumahnya. Karena ini bukan kejadian pertama kali, melainkan kali kedua. Hal ini makin memicu emosi Sarwenda. Ia meminta Ruben Onsu menunjukkan itikat baiknya sebagai ayah yang bertanggung jawab. Benarkah pernyataan Ruben Onsu hanya pemanis dan kalimat penenang bagi publik? 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam. Saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Di tengah hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu yang semakin memburuk, muncul Onyo memberikan pernyataan sekaligus peringatan tegas nih Besti. Ia menduga ada pihak ketiga yang ikut campur untuk memperburuk keadaan kedua orang tua sambungnya. Siapakah sosok yang sedang disindir Onyo? Apakah tantenya Wendy atau Giorgio, kekasih baru Sarwenda? Dan juga itu kan rumah ayah.
Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku, aku cuman mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tua aku. Akankah pernyataan Onyo ini sanggup melunakkan hati kedua orang tua sambungnya? Atau akan ada pihak lain yang semakin menjadikan pernyataan Onyo ini sebagai bahan bakar memperkeruh keadaan dengan opini lain? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Press.